Selamat pagi Bu Suntri. Hari ini terakhir saya di Balai Diklat, hampir 40 tahun ya ininya, tapi 39 tahun 8 bulan. Saya takut dan menantang ya, tapi biar tidak jenuh itu ya, pokoknya bikin lelucon. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Bu Suntri. Pagi Mbak Cherry. Gimana kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik, tapi hari ini perasaan saya kacau loh Mbak. Loh, kenapa gitu Bu? Kok bisa kacau? Karena hari ini terakhir saya di Balai Diklat. Perasaan saya merasa senang dan juga sedih dan bersyukur juga. Ya, karena sebentar lagi udah mau purna ya Bu ya? Iya, kan purna tugas. Oke, jadi sebelum nanti Ibu memasuki masa purna, jadi kita pengen punya satu kenang-kenangan dari Ibu. Jadi kita pengen tahu bagaimana perjalanan Ibu selama di Balai Diklat Kagaman Denpasar. Jadi nanti kita bincang-bincang santai aja Bu ya. Iya. Oke. Mungkin untuk yang pertama kita bahas tentang pekerjaan dulu kali ya. Jadi kalau mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, sebenarnya Bu Suntri ini mengawali karir di Balai Diklat itu mulai aktif bekerjanya mulai kapan? Oh, kalau saya mulai aktif mungkin dari teman-teman yang sudah ada di sini ya, belum ada mungkin ya lamanya bekerja seperti saya. Saya mulai bekerja dari 1 Maret 1985, hampir 40 tahun ya ininya, tapi 39 tahun 8 bulan. Lumayan sangat lama Bu ya. Jadi kalau dihitung kayak 85 saya belum lahir itu Bu. Berarti Ibu sudah jadi pegawai sebelum saya lahir jadinya ya. Iya. Kalau dihitung 39 tahun berarti cukup lama Bu ya. Cukup lama. Berarti kalau boleh dibilang Ibu kerja di Balai Diklat pada saat awal Balai Diklat didirikan, atau setelah didirikan berapa tahun kemudian Ibu menjadi pegawai di sini? Nah, kalau berdiri tepatnya Balai Diklat saya kurang begitu bertahu ya. Tapi saya dengar informasi dari teman-teman selama saya bekerja itu Balai Diklat didirikan tahun 82. Saya bekerja tahun 85. Berarti hampir dekat ya, maksudnya hampir sepanjang perjalanan karir Balai Diklat Ibu mengikuti lah, karena kan hanya beda 3 tahun dari Balai Diklat itu didirikan di sini kan. Kemudian selama perjalanan karir Ibu di Balai Diklat, jabatan apa aja sih yang pernah Ibu abdikan di Balai Diklat Kagaman Denpasar? Ya, saya pernah ditugaskan atau di jabatan awal bekerja itu di kepegawaian, selanjutnya di pembuat daftar gaji, selanjutnya di pengelola perpustakaan, demikian juga sempat di bendaharaan proyek, dan juga sempat di bendaharawan rutin. Setelah itu kembali ke kepegawaian sebagai pengelola kepegawaian, pengembang kepegawaian, koordinator kepegawaian, dan juga sempat di analisis data dan informasi. Demikian juga saya pernah didudukkan di eselon 4 ya, di kepala seksi Diklat Tenaga Administrasi. Karena ada uji kompetensi, saya ingin mengabdikan diri lebih lama di Balai Diklat Kagaman Denpasar. Saya ikut uji kompetensi, akhirnya lulus sebagai arsiparis ahli madya yang saya duduki sampai saat ini. Oke, berarti lumayan banyak Bu ya, maksudnya jabatan yang sudah pernah Ibu pegang gitu ya. Jadi kalau dibilang masalah pengalaman, kayaknya Bu Suntri hampir berpengalaman di semua bidang gitu ya Bu ya. Enggak sih. Mungkin zamannya beda ya. Kalau zaman dulu beda, kalau sekarang kan banyak menggunakan IT ya. Ya. Kemudian selama perjalanan karir Ibu, apa pencapaian yang paling berkesan selama bekerja di sini? Yang paling berkesan ya, karena ini prosesnya saya bilang dari saya menduduki jabatan arsiparis ya, kita itu bersama tim. Yang paling berkesan dapat melaksanakan pemusnahan arsip yang mungkin di Balai Diklat yang lain belum ya, tetapi kita Balai Diklat Kagaman Denpasar sudah bisa melaksanakan pemusnahan arsip yang kita laksanakan itu di kalau tidak salah bulan Oktober tahun 2022, dan sekarang mungkin menjelang saya pensiun kita sudah ajukan lagi untuk pemusnahan arsipnya. Oke, berarti itu menjadi pencapaian yang paling berkesan ya di akhir-akhir masa purna Ibu ya. Kemudian kalau tantangan Bu,
Kalau tantangan terbesar selama bekerja di sini apa? Selama menjalankan tugas, kira-kira tantangan apa nih yang menurut Ibu kayaknya wah sulit nih kayaknya gitu? Kalau tantangan terbesar dalam saya bekerja ya kalau di Balai Diklat ya, karena saya bekerja itu saya happy aja dimanapun saya ditempatkan, saya akan berusaha kan begitu, menyenangi di mana saya ditempatkan. Tapi yang paling saya takut dan menantang ya tertekan dia kalau tugas luar itu saya tidur sendiri. Kenapa itu saja? Bu? Karena Kenapa saya kok merasa takut kalau disuruh tidur sendiri itu? Kenapa? Itu dah saya tidak tahu, padahal saya sudah berusaha untuk bisa tidur sendiri, tapi sampai saat ini itu belum bisa saya wujudkan. Tidak tahu apa karena ya gimana ya. Pokoknya setiap malam tuh kayaknya ada aja yang datang gitu. Saya itu aja yang dimanapun saya, walaupun apalagi di tempat luar ya, di rumah pun begitu. Saya tidak berani, itu yang tantangan terbesar bagi saya. Oke, berarti tapi selama ini bisa teratasi Bu ya, maksudnya tidak sampai terjadi gitu ya tidur sendiri itu, jadi tetap sudah dikondisikan gitu Bu ya. Kalau di sini ya teman-teman sudah tahu, demikian juga pejabat di sini mungkin sudah tahu saya tidak berani ya kalau kita keluar itu ya dikondisikan biar ada teman perempuan atau ibu-ibu yang bisa saya ajak tidur sekamar, seperti itu aja sih tantangannya. Kemudian kalau Ibu lihat perkembangan instansi sejak pertama kali bergabung hingga saat ini tuh gimana perkembangannya menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya perkembangan Balai Diklat ya dari awal saya bergabung tahun 85 itu ya sampai saat ini perkembangannya pesat sekali ya, maju dan berkembang. Karena dilihat dari perkembangan itu, kalau dulu itu kegiatan Diklat itu 1 tahun paling 1 kegiatan. Kalau sekarang kan sudah mungkin Bu Ceri sendiri lihat ya, sudah banyak sekali ya yang capaian-capaian Balai Diklat yang sudah dicapai, mungkin sampai ratusan kegiatan ya. Kalau dulu ya paling banyak 1, terus awal yang paling banyak kegiatan itu kalau tidak salah saya sebutkan itu 20 kegiatan itu awal. Itu per tahun, 20 kegiatan per tahun atau? Ya, kalau dulu per tahunnya cuma 1, paling saat itu kalau saya tidak salah tuh adum sekali dalam setahun. Terus ya setelah itu ya ada 2, tapi yang awal pertama yang banyak di saat saya ingat itu di saat yang memimpin Balai Diklat ini zamannya Pak Haji Darsono, itu 20 kegiatan. Saat itu saya sebagai bendaharawan rutin. Oke. Kemudian ada nggak nih Bu saran atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda di Balai Diklat Keagamaan Denpasar? Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan supaya bisa bertahan sampai akhir kita pensiun nanti bekerja di sini? Saran saya sih untuk generasi muda ya, atau kawan-kawan yang ini dengan saya anggaplah teman-teman atau kawan-kawan bukan pejabatnya ya. Kalau pejabat kan mungkin kerjanya nanti ya bergantian, bisa pindah-pindah ke teman-teman yang di sini. Saya harapkan bekerjalah dengan kompak, giat, semangat gitu, tidak pantang menyerah. Karena Balai Diklat ini akan terus maju dan berkembang, tergantung dari teman-teman sekalian mau maju seperti apa, tergantung adalah dari teman-teman sekalian dan terutama Widya Iswaranya. Kemudian Ibu kan lumayan lama nih kerja di sini, hampir 40 tahun Bu ya. Nah itu gimana sih Bu caranya menjaga semangat dan motivasi selama kerja bertahun-tahun di sini? Kalau itu saya Mbak Ceri bilang saya termotivasi atau semangat bekerja di sini itu begini, karena saya menganggap Balai Diklat ini adalah rumah kedua dari saya. Rumah pertama yaitu rumah sendiri, ini rumah kedua, karena disinilah saya mencari nafkah untuk anak-anak saya dan keluarga saya. Makanya saya harus bertanggung jawab. Apapun yang ditugaskan saya harus bertanggung jawab dan harus kerjakan semaksimal mungkin. Mungkin itu yang menjadi semangat saya di sini. Berarti menganggap bahwa kantor ini adalah sebagai rumah kedua dan juga memiliki rasa tanggung jawab gitu berarti ya Bu ya. Oke. Nah itu kan tadi terkait mengenai pekerjaan Bu ya. Jadi
bagaimana mengawali karir, kemudian apa saja yang sudah Ibu alami di sini, kemudian apa yang sudah Ibu peroleh. Nah, selanjutnya kalau mengenai masa pensiun nih, kita masuk ke masa pensiun. Kan sebentar lagi Ibu sudah pensiun nih. Boleh dibilang hari ini adalah hari terakhir Ibu ke kantor, duduk di meja yang biasa Ibu duduki, ketemu teman-teman. Nah, besok sudah memulai ke masa purna. Kira-kira apa nih hal pertama yang ingin Ibu lakukan pada hari pertama pensiun? Kira-kira ya, itu dah saya ini kan seperti tadi yang saya sampaikan, saya ini mau purna tugas ini kok kacau perasaan saya, antara senang, bahagia, bersyukur dan juga sedih ya. Mungkin yang pertama saya akan lakukan ya di hari pertama itu mungkin melihat memori-memori yang pernah saya alami bersama teman-teman di sini, kisah-kisah saya, mungkin itu ada yang yang kisah lucu yang saya ingat, mungkin itu bahkan kalau waktu itu saya pergi kegiatan diklat di awal-awal itu kita merasa lucu sekali itu dan berkesan sekali bersama Pak Bambang, itu bersama Bu Hilal, bersama Bu Hop yang sudah pindah ya, dan lain siapa lagi itu yang saya ini, Bu Yundi. Kita tuh walaupun saya di Bali ya, saya itu tidak pernah ke kafe ya, kita bayangin oh kafe itu seperti apa ya, ternyata kita diajak rombongan itu naik mobilnya Pak Haji Bambang, kita diajak ke kafe. Akhirnya setelah itu oh begini, akhirnya kita pulang dan ada yang mengikuti di sanalah ininya yang paling berkesan itu. Kenapa diikutin Bu? Diikutin oleh siapa? Diikuti oleh pemilik kafenya, dikira teman-teman kita ngajak orang kafe pulang. Seperti itu, dikira belum bayar kali Bu. Nah, kita tidak tahu. Itulah kisah-kisahnya yang terkesan. Banyak itu kisah yang terkesan sama teman-teman itu. Kita satu kamar tidur bisa bertujuh, berlapan itu di gelar kasur aja. Bisa kita nanti kalau kegiatan biar tidak jenuh itu ya, pokoknya bikin lelucon. Ada leluconnya yang paling berkesan itu sama Pak Iwan, sama Pak Pak Aris itu. Sarini mencari cinta itu saya paling lucu ya, dan ada juga banyak lagi dengan Pak Ji Sugeng, pokoknya lucu-lucu kita gini kisahnya itu yang paling berkesan itu. Mungkin karena Ibu kan sudah sangat lama sekali ya, seperti yang Ibu bilang tadi, Balai Diklat ini sudah seperti rumah kedua. Jadi ketika kita akan meninggalkan rumah yang sudah terlalu lama kita diami, kita tempati, mungkin ada kesan yang sulit untuk dilupakan gitu Bu ya. Makanya mungkin rasanya tuh masih belum kepingin kalau bisa tuh ya. Betul, kalau bisa kayaknya pengen nambah gitu ya masa kerjanya ya. Nah kemudian menurut Bu Suntri nih, kalau di kantor kita kan sudah jelas nih peran kita seperti apa, dengan jabatan kita seperti apa. Nah ketika kita sudah pensiun nih, menurut Bu Suntri itu peran penting seorang pensiunan dalam masyarakat atau keluarga itu gimana Bu? Kalau menurut saya sih peran pensiunan dalam masyarakat itu ya sangat berperan ya, dan kita sebagai pensiunan apalagi kalau bisa dapat berkontribusi berkontribusi dalam bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan teman, bahkan kalau ada kegiatan ada kegiatan senam kita ikut di sana. Dan bahkan ada, kalau saya sih kepingin tapi mudah-mudahan tercapai ya, sosialisasi dalam ke masyarakat, umpamanya di rumah ya kita bisa mengikuti kegiatan keagamaan, umpamanya bisa dalam upacara ya kita paling tidak kelihatan lah kan begitu ya, memberi contoh kan seperti itu, makanya bisa, apalagi kalau bisa mengkidung itu ya di Bali itu sih keinginannya. Ya, apalagi kita orang Bali itu kan tidak terlepas dari namanya menyambut berayu Bu ya. Jadi mungkin selama kita bekerja jarang bisa ikut menyambut berayu. Jadi sekarang mungkin waktunya kembali ke masyarakat, mungkin seperti itu Bu ya. Nah itu mungkin terkait bagaimana nanti ketika Ibu sudah purna gitu Bu ya. Nah kemudian sekarang kalau mengenai keluarga nih Bu, kan mungkin kalau seperti saya atau teman-teman yang masih baru beberapa tahun bekerja di sini kan mungkin belum terlalu mengenal lah lebih jauh tentang keluarga Bu Suntri gitu ya. Nah kalau bisa nggak Bu kira-kira menceritakan tentang keluarga Ibu terkait
gimana sih dukungan dari keluarga Ibu selama Ibu berkarir di Balai Diklat? Karena kan kalau di Balai Diklat itu tidak seperti kantor-kantor lain yang istilahnya 9 to 5 gitu, atau kerja pagi, sore pulang. Tapi kalau di Balai Diklat kan kita ada keluar daerah, bisa seminggu meninggalkan suami, meninggalkan anak. Nah itu kan kadang bisa menimbulkan polemik di dalam keluarga itu sendiri. Nah kalau dari dukungan dari keluarga Ibu sendiri gimana, Bu? Nah, kalau mengenai dukungan keluarga dalam bekerja itu, semua keluarga saya mendukung ya, terutama kan suami ya. Kita kalau mau berangkat itu, keluarga saya punya suami ya. Satu kan, Bu? Satu tidak akan nambah lagi. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Terus yang saya punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Saya sudah mempunyai 3 cucu ya. Tapi dalam mendukung karir saya bilang ya, suami itu selalu mendukung. Bahkan kalau kita keluar daerah itu, suami itu yang lebih lebih teliti, lebih prepare gitu, lebih prepare ya. Ininya sudah kita, karena saya ya ada sedikit kan vertigo itu ya. Biasanya suami itu ini obat ini sudah ada, bahkan dia yang sibuk yang mencarikan, kan begitu dicarikan ini biar kita tetap sehat. Dan anak-anak juga ini hati-hati ingat, selalu menekankan jangan sampai lambat makan seperti itu, dan ingat berdoa biar semua berdoa biar selamat dan sehat di tempat tugas seperti itu, dukungan anak-anak dan suami. Kalau ini Bu, mungkin saya lebih kalau boleh bertanya, kita kan bekerja bisa keluar daerah bisa sampai seminggu, misalnya meninggalkan keluarga. Ini kan kalau sekarang kan kita bicarakan Ibu sudah berjalan sekian tahun ya. Kalau mungkin di awal-awal Ibu harus keluar daerah, meninggalkan suami, meninggalkan anak, itu bagaimana Bu caranya membangun kepercayaan? Kadang kan ketika kita bekerja jauh, misalnya long distance gitu ya Bu ya, itu kan kadang bisa memicu istilahnya kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap pasangan. Nah itu gimana Bu caranya? Ibu kan mungkin sudah lebih berpengalaman ya istilahnya dalam berumah tangga. Nah itu gimana caranya membangun kepercayaan itu Bu? Ya, kalau saya sih pribadi ya, mungkin karena sudah saling percaya ya dari awal kita, sebelum berumah tangga kan kita sudah tahu ya, oh ini kesukaan. Tapi saya itu orangnya fair ya. Ada masalah tidak berbeda di depan suami dengan di belakang suami. Gitu saja, saya tidak dan bahkan kita memang kalau pergi itu, kalau kan kita kalau di luar daerah itu kan setelah selesai kerja kita kan biasanya jalan kemana, saya tetap bilang saya mau ke sini sama ini gitu, sama teman saya tetap bilang seperti itu. Bahkan kalau sekarang kan ada HP itu, saya HPO ini loh, saya ajak keluar jalan seperti itu, tidak menutupi walaupun kemanapun. Saya izin gitu, selalu izin. Intinya adalah komunikasi dan terbuka seperti itu Bu ya. Mungkin nanti bisa kita istilahnya amalkan untuk kita sendirilah, teman-teman yang masih akan melaksanakan itu kan. Nah kemudian ada nggak nih Bu momen lucu atau berkesan yang pernah Ibu alami bersama keluarga selama masa bekerja? Kalau momen itu begini, kita seperti yang Mbak Cherry tadi utarakan, kan kita bekerja Balai Diklat tidak hanya dari pagi keluar tepat waktu ya. Ya pada waktu itu saya ingat masih di kampus 1 ya. Itu kepala balainya Pak almarhum Pak Haji Mujayin. Saya itu bekerja karena lembur. Ini dari anak-anak nih, anak saya yang pertama ingin menengok ibunya, ke kantor. Sampai di kantor dia suami tidak tidak memberitahu, saya juga tidak tahu. Anak saya itu sudah berdiri di belakang saya, tapi saya dengan asiknya bekerja. Itu syukurnya ya, saya itu tidak main-main, tidak tidak bercanda kerjanya itu. Anak saya sudah dari tadinya itu di belakang saya, ditengok, melihat malam ya, memperhatikan. Bahkan yang lain sampai ketawa teman-teman tuh, Bu Suntri, saya tidak tahu karena asiknya Bu, ya sebentar saya itu, asik kita bekerja. Itulah akhirnya Bapak Kepala begitu itu, Bu Suntri ada yang nyari. Oh ya Pak, siapa Pak? Saya gitu. Itu di belakang saya tengok anak saya sudah berdiri. Itu saya bilang paling lucu karena begini, mungkin anak ya. Anak saya itu kenapa ada pegawai negeri kok kerja sampai malam. Ya sampai lewat. Orang-orang datang tuh pada saat itu kan jam 2, sudah jam 3 sampai dari rumah ya. Kita tuh masih jam 8 masih di kantor pada saat itu, karena saya kegiatan dapat di bendahara itu kan kita selesaikan dulu, kita buku tuh banyak,
Masih pakai manual, manual Bu, ya, masih kita manual. tulis Jadi harus sendiri mencatat itu, gitu, Bu, ya. mencatat semua itu. Dan juga karena ada kegiatan waktu itu seperti itu yang paling lucu saya ingat itu, kok saya pikir aduh ini kalau lihat anak saya main-main atau saya bercanda dengan teman berarti dia sudah tidak percaya. Dikira ibunya ngapa-ngapain gitu ya. Karena bapaknya sudah menjelaskan, ibu ini bekerja, tidak mungkin ibu ini main-main gitu, tapi anaknya pokoknya tengok gitu. Pada saat itu saya baru Khawatir menyadar. mungkin, Bu. Iya, karena malam Kok jam juga- segini belum Iya. pulang. Itu yang paling lucu. Kemudian, nah ini kan udah ibu mau pensiun nih. Nah, perasaan keluarga, terutama suami, anak gitu, mengenai masa pensiun ibu ini gimana, Bu? Kalau ini ya sih sudah ini suami dan anak-anak itu bersyukur saya pensiun ya masih diberikan kesehatan, tapi sarannya tetap semangat, jangan jangan terlalu sibuk lagi. Bahkan kayak yang paling kecil begini, oh mama pensiun ini berarti masakannya sekarang lengkap ya. Seperti itu biasanya kita kan masih bekerja tuh masaknya seadanya aja gitu, seperti itu. Dia bersyukur dan senang anak-anak itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Bu, ya, sebagai penutup. Jadi selama bekerja di sini nih, kita pengen lebih tahu terkait pengalaman pribadi ibu. Selama perjalanan karir itu ada nggak orang yang paling menginspirasi atau memberikan dampak besar pada kehidupan profesional dan pribadinya Bu Suntri? Oh, kalau menurut saya yang memberi dampak besar ya saya bekerja di semangat dan yang mendorong ya itu adalah suami saya yang mendorong. Bahkan saya melihat dari segi suami bekerja itu, walaupun suami itu bekerja di rumah ya dia on time, dan bahkan sebelum jam dia sudah siap seperti itu. Itu yang menginspirasi saya. Suami saya aja seperti itu, saya juga harus bisa mengikuti seperti itu. Kalau di kantor, Bu, ada nggak kira-kira bukan tokoh ya, atau mungkin teman atau orang yang berkesan lah sepanjang karir ibu nih, kayak ini orang ini nih yang saya ajak berjuang atau memberi kesan lah kepada perjalanan karirnya ibu, ada nggak, Bu? Kalau itu saya punya teman yang mungkin yang masih ini ya, yang di sini nih banyak teman-teman yang menginspirasi dan berkesan, yang mendorong karir ya, terutama itu mungkin yang Pak Kasubag TU yang sekarang masih ini yang mungkin menjabat ya 2 tahun lagi mungkin akan purna tugas. Itu yang yang mendorong. Bahkan waktu saya kuliah dengan beliau, saya maunya putus, beliaulah yang mendorong. Ayo, masa saya yang SAG bisa sampai SE kok mau mundur seperti itu. Di sanalah saya akhirnya saya juga berpikir, oh ini berkat beliau lah saya jadinya lanjut S2 seperti itu. Itu yang mendorong ininya saya. Baik, mungkin seperti itu aja Bu Suntri yang mungkin bisa kita gali sebelum akhirnya Bu Suntri nanti akan menjalani masa purna. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pengalaman yang sudah Ibu bagikan kepada kami semua di sini yang masih bekerja di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Semoga besok ketika sudah mulai masa purna, Bu Suntri tetap diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kelancaran, dengan keluarga, kembali ke keluarganya sekarang jadinya dengan full berarti ya Bu Suntri, yang tadinya hanya bisa masak seadanya sekarang sudah bisa masak besar gitu kali ya. Bisa masak besar, dan kami juga mendoakan semoga Bu Suntri nanti bisa tetap berkontribusi walaupun tidak di kantor, mungkin di masyarakat, di keluarga mungkin, jadi tetap bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Selamat memasuki masa purna bakti Bu Suntri, semoga tetap bisa kita tetap bisa berkomunikasi, menjalin silaturahmi dan tetap bisa saling terhubung selalu, Bu ya. Om Santi Om. Semoga kita bisa tetap terhubung di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Ceri. Atau mungkin sebelum ditutup Bu Suntri ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Maksudnya apa ya kira-kira yang ingin Ibu sampaikan lah untuk kami lah di sini. Yang saya ingin sampaikan itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, untuk memajukan Balai Diklat ya tetap bersemangat, jaga kekompakan, solidaritas timnya tetap dijaga ya. Kalau sudah begitu niscaya Balai Diklat itu akan terus berkembang dan
maju. Demikian juga walaupun saya sudah tidak menjadi pegawai Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini, saya akan tetap berdoa untuk instansi yang saya cinta ini, yang sudah menjadi rumah kedua tiang ini, mudah-mudahan tetap jaya, berkembang pesat dan maju terus. Baik, terima kasih Bu Sunti. Dan saya mungkin mohon maaf kepada teman-teman semua yang selama ini, selama saya bergaul, selama saya bekerja, mungkin ada yang merasa tersinggung atau kurang enak dengan perkataan saya. Itu adalah tidak disengaja kan, bahkan saya sering lucu ya, bercanda gitu ya. Bercanda itu mohon maaf sekali, bahkan bercanda saya mungkin keterlaluan itu, bahkan sama Pak Iwan sendiri saya sekali lagi mohon maaf karena saya terlalu mungkin bercandanya itu. Oke, baik, terima kasih Bu Suntri. Sampai ketemu di lain kesempatan dan semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Salam untuk keluarga dan selamat memasuki masa purna. Terima kasih. Terima kasih. Aduh.